Oleh tak menimbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arfian, NRP 0423040010. Di sini saya dari kelas D4 PE4A akan menjelaskan tools-tools yang ada pada etap versi 19.01. Oke, baik. Di sini yang pertama ada winding transformer atau transformator. Nah, transformator sendiri adalah alat yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan atau arus dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya pada tegangan AC atau arus bolak-balik. Nah, yang kedua di sini ada generator. Generator sendiri berfungsi untuk membangkitkan listrik dari sumber energi mekanik. Lalu di sini yang berikutnya, yang ketiga, ada circuit breaker. Nah, circuit breaker ini sendiri berfungsi untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubungan pendek. Lalu yang berikutnya, yang keempat, di sini ada beban. Beban di sini terdapat dua beban, yaitu lamp load sama static load. Static load sendiri berfungsi sebagai beban yang tidak mengandung beban motor listrik, sedangkan yang kedua, lamp load adalah gabungan antara static load dan motor load yang untuk lamp load sendiri gabungan antara static load dan lamp load. Lalu yang berikutnya, yang kelima, ada bus. Bus sendiri adalah berfungsi untuk sistem tenaga listrik seperti aluran transmisi jaringan distribusi, power grid, dan generator. Lalu yang berikutnya, yang keenam, ada power grid, sumber tegangan yang ideal yang mampu mensuplai daya dengan tegangan tetap sekalipun daya yang diserap cukup besar. Contoh dari power grid adalah generator besar atau dari sebuah gardu induk. Selanjutnya, di bagian kiri, kita geser di bagian kiri, ada editing menu. Nah, editing menu ini untuk melakukan editing pada SLD yang telah dibuat. Nah, yang pertama ada load flow atau digunakan untuk analisa aliran daya, digunakan untuk merencanakan dan mengetahui besar daya pada sistem tenaga listrik. Nah, yang kedua ada short circuit yang berfungsi untuk suatu studi dan analisis terhadap sistem kelistrikan. Untuk menentukan besarnya arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peringkat peralatan dan proteksi. Hubungan yang dipasang yang keempat, lalu yang keempat ada motor starting. Motor starting sendiri digunakan untuk motor starting sendiri untuk melakukan pemodelan motor starting. Lalu yang kelima ada harmonik untuk melakukan perhitungan analisa distorsi pada sistem tenaga listrik. Lalu yang keenam ada transient stability. Transition yaitu suatu studi dan analisa respon sistem tenaga listrik terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkit dan perubahan beban mendadak dalam beberapa detik. Pertama, setelah dengan gangguan dan kemudian frekuensi mesin sinkron mengalami penyimpangan transit dari frekuensi sinkron. Tujuannya untuk memastikan sistem dapat kembali ke frekuensi sinkron setelah mengalami gangguan. Oke, selanjutnya ada DC load flow.
DC load flow sendiri digunakan untuk melakukan analisa aliran daya sistem tegangan DC. Lalu yang kedelapan ada DC short circuit. DC short circuit digunakan untuk melakukan analisa hubungan singkat pada sistem tegangan DC. Lalu yang kesembilan ada baterai discharge and sizing. Digunakan untuk melakukan pemodelan ukuran baterai secara optimal. Lalu yang ke-10 ada unbalanced load flow untuk melakukan analisa aliran daya tiga fasa tidak seimbang. Selanjutnya ada optimal power flow. Nah, optimal power flow sendiri digunakan untuk melakukan analisa aliran daya secara optimal dengan sebagai pertimbangan batasan. Lalu yang berikutnya ada reliability assessment. Reliability assessment digunakan untuk melakukan analisa keandalan sistem tenaga listrik. Lalu yang berikutnya ada optimal kapasitor placement. Optimal kapasitor placement sendiri digunakan untuk analisa penempatan kapasitor secara optimal. Nah, mungkin demikian penjelasan singkat tools-tools yang ada pada etap versi 19.0.1 dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.